Dipun. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Nur Prasanti MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung, peserta Dewan Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara penyampaian visi dan misi serta penyampaian debat calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung periode 2000.输入。对。Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita telah diberikan kesempatan untuk menghadiri acara penyampaian visi dan misi serta debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung periode 2020-2021 dengan mengikuti protokol kesehatan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Pramudia. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung. 4. Perkenalan masing-masing paslon dan penyampaian visi dan misi. 5. Pembacaan tata tertib. 6. Debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya, Bun. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru Pembina Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Bandar Lampung, anak-anakku sekalian yang dapat saya banggakan. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini
saya merasa bersyukur, kita semua bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa berkumpul pada acara penyampaian visi dan misi serta debat kandidat ketua OSIS dan ketua PKI. Salam dan salam, marilah kita sanjung agungkan kerajinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan sampainya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan anakku sekalian, saya merasa berbangga hati karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada sebagian dari anak-anak SMA 1 Bandar Lampung yang kurang lebih saya sudah di SMA Negeri 1 itu dari bulan April, namun baru hari ini saya bisa bertatap muka dengan kalian walaupun hanya sebagian kecil. Perkenalkanlah dulu, saya tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, nama Pak Mikrono Sadi, yang diamanahkan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 24 April ya, kurang lebih 24 April 2020 untuk memimpin SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Saya memohon pada anak sekalian dukungan pada anak sekalian untuk mengembangkan sekolah ini, karena bagian dari sekolah ini yang tidak terpisahkan adalah aktivitas dari anak sekalian. Saya yakin kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa ini ya. Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan Bu Artini, dengan beberapa Bapak Ibu guru tentang pemilihan ketua dan pengurus OSIS serta MPK, PK ya, perwakilan kelas ya, majelis perwakilan kelas. Saya bilang dari hasil diskusi, coba sih kegiatan pemilihan OSIS itu sudah diskenariokan seperti kalian akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Dirancang ada penyampaian visi misi, ada debat dan lain sebagainya. Kemudian nanti pemilihannya secara elektoral, apa namanya? Kalau yang rencana dulu ada yang ya e-voting ya. Ya, ini lebih dikenal dalam dunia elektoral ya, pemilihan itu namanya e-voting. Dan nanti kalian juga, saya pikir karena kondisi COVID, kalian mengadakan pemilihan juga e-voting. Kebetulan ini disaksikan oleh kawan-kawan kalian semua ya, nanti acara ini disaksikan. Saya sapa juga pada anak-anakku sekalian yang ada di mana saja yang kebetulan menyaksikan acara ini. Inilah kegiatan teman-teman sekalian, teman-teman kalian di sekolah untuk melakukan kegiatan persiapan pendahuluan pemilihan ketua dan wakil serta pengurus OSIS. Nanti kalian akan melihat calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS, yang tentunya kita berharap kita akan memilih yang terbaik ya, yang terbaik di antara yang baik. Tentunya kalau saya lihat ini adalah anak-anak yang baik, yang potensial. Nah, tolong pilih yang baik dan yang terbaik dari yang baik gitu. Tentunya harapannya setahun ke depan ketua dan wakil ketua serta pengurus OSIS akan membawa kegiatan-kegiatan
di SMA 1 lebih baik, ya, lebih baik, lebih berprestasi. Saya berharap kalian semua mempunyai budaya prestasi, budaya yang lebih gitu ya. Yang kalian tanamkan adalah budaya prestasi semua dalam segala hal, baik secara akademik maupun non akademik. Yang tentunya kita berharap SMA 1 tetap unggul, ya, tetap unggul, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu. Dan harapan kita semua alumni SMA 1 nanti setelah terjun ke lapangan bisa memimpin orang lain, bisa yang terbaik juga di lapangan. Selain ketika proses pembelajaran di sekolah, nanti setelah tamat belajar terjun ke lapangan, kalian membawa alma mater, nama alma mater SMA 1. Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin di Lampung ini sudah banyak sekali alumni SMA 1, bahkan tingkat nasional ya sudah banyak alumni SMA 1. Dan ini tidak boleh berhenti. Kalian yang akan meneruskan lewat kegiatan inilah kalian akan digembleng untuk itu gitu. Jadi akan dididik untuk itu. Saya termasuk orang yang nggak terlalu istilahnya fanatik dalam tanda kutip ya, prestasi akademik, tetapi hanya pulang kampus apanya dari sekolah belajar pulang ke rumah. Saya termasuk tidak terlalu fanatik dengan itu. Tapi kalian yang baik adalah prestasi, tapi kegiatan sekolah juga kalian ikuti dengan baik gitu. Jadi belajar tidak hanya textbook yang hanya belajar buku, tapi belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang nilai-nilai sosial, kepedulian sosial, kalian harus belajar. Disinilah kalian akan digembleng gitu. Dan kepada Bapak Ibu Guru mohon dukungannya untuk ini. Jadi saya tekankan ke depan kalian, budaya yang kita tanamkan adalah budaya prestasi. Kalian tanamkan semua, ya. Alma mater kalian, SMA Negeri 1, kalian harus ada dalam diri kalian semua, ya. Saya SMA 1, saya berprestasi. Jangan sampai nanti yang keluar ada yang berantem lah, ada yang macam-macam gitu. Saya nggak suka itu, ya. Saya nggak suka. Nama yang keluar baik di media di mana prestasi SMA 1. Gitu ya. Insya Allah untuk kegiatan ekstrakurikuler saya sangat mendukung. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ya sangat mendukung. Kalian buat kegiatan yang baik. Saya senang kalau sekolahnya ramai sampai sore dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya, terima kasih. Selamat untuk berkompetisi yang baik. Kalian tunjukkan bahwa kalian siap untuk memimpin kegiatan OSIS selama 1 tahun ke depan. Untuk yang menjadi calon ketua dan wakil ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung atas sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalan dari masing-masing paslon serta penyampaian visi dan misi kepada paslon dengan nomor urut 1. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Hidayat dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Indonesia dari kelas 11 IPA 2. Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS. Kami sebagai calon pasangan nomor urut 1 izin menyampaikan visi misi Prokja terhadap Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman sekalian. Untuk visi kami adalah ingin menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung menjadi organisasi yang aktif dan berkualitas, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Serta kami ingin menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuknya siswa yang cerdas, aktif, serta berwawasan. Untuk merealisasikan visi kami memiliki misi
Misi kami yaitu yang pasti kami ingin merealisasikan program kerja OSIS tahun lalu yang belum terlaksana. Kami ingin meningkatkan mutu kerja OSIS melalui perkumpulan-perkumpulan baik di dalam forum maupun di luar forum. Kami ingin memajukan kualitas ekskul di sekolah serta menyalurkan bakat siswa-siswi melalui ekskul-ekskul yang ada. Dan yang terakhir, kami ingin bekerja sama dengan sekolah lain baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Moto hidup saya adalah pelajari kesalahan dari hari kemarin, berjuang untuk hari ini, serta berdoa untuk hari esok. Terima kasih. Program kerja yang kami rangkai terbagi menjadi dua bentuk, yaitu program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Program kerja jangka panjang kami yang pertama, kami akan mengadakan Jumat Berkah, Jumat Bersih, dan Jumat Sehat yang akan dilakukan selama seminggu sekali secara bergantian. Yang kedua, kami akan mengawasi kinerja OSIS. Yang ketiga, kami akan mengoptimalisasi peran serta OSIS sebagai pelaksana kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan rapat 2 kali dalam seminggu dan juga akan menciptakan anggota organisasi yang disiplin dan juga tata krama. Untuk program kerja jangka pendek, yang pertama, kami akan mengevaluasi kinerja OSIS melalui penggunaan bakat kritik dan saran. Dan yang kedua, kami akan membantu mengembangkan potensi anggota OSIS. Sekian penyampaian visi misi Prokja serta moto hidup kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah nomor 1. Dukung lebih hutan, semangsa getar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilasi Manayori dari kelas 11 IPS 1. Saya mencalonkan diri sebagai ketua umum OSIS. Nama saya Rizky Nurisukoma dari kelas 11 IPA 3. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan visi misi, moto hidup serta program kerja kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung sebagai organisasi yang lebih aktif, progresif, dinamis, kreatif, serta bertanggung jawab. Menjadi jembatan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung untuk mengekspresikan minat, bakat, serta potensi mereka, serta membangun kebersamaan antar seluruh warga SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Adapun visi kami untuk merealisasikan visi yang pertama, melaksanakan program kerja periode sebelumnya yang belum sempat terlaksana, serta melaksanakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan antara siswa dan guru. Yang kedua, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan jiwa sosial dengan berlandaskan iman dan takwa. Yang ketiga, mendukung minat, bakat, serta potensi siswa melalui bidang ekstrakurikuler yang ada untuk mencapai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, memaksimalkan dan mengoptimalkan peran dan kinerja OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung serta selalu mengevaluasi diri. Moto hidup saya adalah, jika kamu dapat memimpikannya, maka kamu dapat mencapainya. Program kerja yang telah kami rangkai terbentuk menjadi 2. Yang pertama ada program kerja jangka panjang dan yang kedua ada program kerja jangka pendek. Adapun program kerja jangka panjang kami, yang pertama ada rapat kerja. Rapat kerja ini bertujuan untuk mensosialisasikan ADART kepada seluruh peserta rapat. Yang kedua ada STS, saya biasa sebut story to share. Story to share ini tujuannya untuk menjaga hubungan antara anggota OSIS dan PK. Yang ketiga ada study banding. Study banding ini tujuannya untuk menambah wawasan berorganisasi antar OSIS PK dari sekolah lain. Dan yang terakhir ada bulan aspirasi. Bulan aspirasi ini tujuannya untuk mengefektifkan setiap siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang ingin memberikan ide, pendapat, dan saran. Selanjutnya kami punya program kerja jangka pendek. Yang pertama ada sidang paripurna 1. Sidang paripurna 1 ini bertujuan untuk kepada seluruh ketua OSIS dan PK periode sebelumnya mempertanggungjawabkan dan melaporkan program kerja yang telah disusun selama 1 periode. Dan yang kedua ada sidang paripurna 2. Tujuannya untuk memilih ketua PK periode berikutnya dan menghitung hasil voting pemilihan ketua OSIS. Yang terakhir ada pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS ini tujuannya untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Bandar Lampung memilih ketua OSIS periode berikutnya. Moto hidup saya, sukses itu tentang berproses bukan tentang tujuan. Demikian program kerja visi misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS. Dan nama saya Muhammad Rafli Fatih Rahman. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS. Kami dari pasangan calon umum nomor urut 3 akan menyampaikan visi misi serta program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek kami. Visi kami yang pertama adalah membentuk dan menciptakan lingkungan SMA 1 menjadi lingkungan yang bersih, ramah tamah, berprestasi dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan segala potensi yang ada, serta menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi serta inspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Misi saya untuk mewujudkan misi saya yang pertama adalah meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Yang kedua, kami akan selalu mendukung kegiatan positif baik dalam segi akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, kami tidak hanya mengedepankan impact namun mengedepankan impact pula. Serta yang terakhir adalah mencontohkan yang baik dalam segi perilaku, perkataan, berpakaian maupun pergaulan. Moto hidup saya adalah coba ubah pola pikirmu, maka kamu akan bisa mengubah dunia. Karena siapapun akan bisa menjadi apapun. Baiklah, di sini saya sebagai Wakil Ketua OSIS akan menjelaskan program kerja kami. Program kerja kami ini terbagi menjadi dua, yaitu program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek. Adapun program kerja jangka panjang kami yang pertama adalah mengadakan semasa sehat. Kami mengadakan semasa sehat karena kami mendukung visi kami. Dan yang kedua, mengevaluasi kinerja OSIS. Ketiga, memantau, membantu dan mengawasi kinerja OSIS agar lebih baik dan bagus. Adapun program kerja jangka pendek kami yang pertama adalah menyiapkan dan mengadakan rapat pleno. Yang kedua, menyeleksi calon anggota OSIS untuk masa jabatan selanjutnya. Yang ketiga, menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS maupun ketua PK untuk masa jabatan selanjutnya. Dan yang keempat itu mengadakan rapat bersama para ketua eskul. Kami mengadakan rapat bersama para ketua eskul ini agar kami dapat memantau perkembangan eskul tersebut agar minat siswa dapat dikembangkan. Dan yang kelima, mengadakan pesantren kilat. Kami mengadakan pesantren kilat karena kami mendukung visi maupun misi kami yang mengedepankan iptek maupun intak. Dan yang terakhir, kami mengadakan program kerja dari siswa untuk semansa melalui kotak saran yang berada di penjuru sekolah. Namun jika keadaannya seperti sekarang, cukup melalui online saja. Dan moto hidup saya, setiap orang pasti mempunyai gilirannya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pilih Muda untuk Semasa Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Alfabuni Tampian dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya menyalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS. Nama saya Tirta Mauna Putra Asih dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS. Di sini kami akan menyampaikan visi, misi, program kerja dan moto hidup kami. Adapun visi kami yaitu menjadikan organisasi siswa Inmas sekolah ini sebagai tempat untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung mengekspresikan dirinya. Melaksanakan dan meneruskan program kerja OSIS di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang belum terlaksana sebelumnya. Merangkul dan membangkitkan semangat seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini atau bahkan setelah pandemi ini berakhir. Adapun misi kami yaitu 1. Merealisasikan atau mengaktifkan program kerja OSIS yang sebelumnya ada namun belum sempat berjalan dengan lancar. 2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan guru ataupun siswa sehingga tercipta hubungan positif di antara keduanya. 3. Aktif dalam mencari dan mencoba menerapkan informasi di Indonesia tentang perkembangan teknologi ataupun pendidikan. Dan yang terakhir, dapat menerima seluruh ide dari pengurus OSIS, mendiskusikan hal yang sekiranya menjadi hambatan dan dapat memberi arahan yang baik tentang tindakan apa yang harus diambil. Adapun moto hidup saya yaitu kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, jadi saya harus menciptakannya. Adapun program kerja kami yang terbagi menjadi dua, yaitu program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Program kerja jangka pendek kami yaitu 1. Mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari seluruh warga maupun siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung agar terciptanya pengurus OSIS yang lebih baik. Kedua, menggali potensi-potensi pengurus OSIS agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang program kerja jangka panjang kami yaitu 1. Selalu berkoordinasi dengan baik antara pengurus OSIS dan pengurus PK. Yang kedua yaitu
mengadakan rapat setiap 3 bulan sekali guna mengevaluasi kinerja OSIS yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Yang ketiga itu mementingkan sikap disiplin antara pengurus OSIS dan pengurus TK agar menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Yang keempat yaitu menjaga kekompakan dan selalu bersama antara OSIS dan PK agar OSIS dan PK menjadi lebih maju ke depannya. Yang terakhir adalah selalu mengawasi kinerja OSIS agar OSIS dan PK menjadi teladan bagi kita semua. Moto hidup saya adalah berlarilah sekencang mungkin dan jangan pernah mengenal kata lelah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo merapat, Pilih nomor 4. semansa hemat. Baiklah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada debat kali ini akan kita bagi menjadi 5 sesi. Sesi yang pertama, pertanyaan kehormatan, nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Haji Nimron Rosadi MPD, yang akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon dengan diberikan durasi waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian sesi yang kedua dengan tema kepemimpinan, setiap paslon perwakilannya nanti akan mengambil 1 buah pertanyaan yang sudah disediakan, kemudian dibacakan dan diberikan waktu untuk menjawab sebanyak 2 menit. Kemudian untuk kelompok berikutnya paslon yang lain dipersilakan untuk memberikan sanggahan ataupun persetujuan dengan tetap waktu durasi 2 menit. Kemudian sesi yang ketiga masih sama, yaitu setiap paslon akan mengambil pertanyaan dengan tema yang berbeda, yaitu tata tertib. Kemudian sesi yang keempat dipersilakan kepada seluruh audiens baik peserta ataupun dewan guru untuk memberikan pertanyaan, nanti ditujukan kepada siapa dan tetap waktunya 2 menit. Kemudian yang terakhir, karena kita ini live di IG ya, jadi kalau ada pertanyaan di layar IG kita nanti ditujukan ke siapa, tetap dipersilahkan menjawab dengan durasi tetap 2 menit. Oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama kepada Bapak Dr. Andes Haji Nimron Rosadi MPD. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kehormatan kepada masing-masing paslon. Kepada Bapak, disilakan. Bagaimana nih cara kalian untuk membuat kegiatan-kegiatan di SMA 1 menjadi kegiatan yang berprestasi. Tadi saya sampaikan kita harus berbudaya prestasi. Bagaimana mewujudkannya? Silakan untuk masing-masing kandidat, bisa wakil, bisa ketuanya untuk menjawab. Silakan. Baiklah Pak, terima kasih pertanyaannya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk pernyataan untuk pertanyaan istimewa dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Silakan ketua dan calon wakil ketua OSIS untuk bersiap-siap ya. Boleh yang terlebih dahulu sudah siap, boleh memberikan pernyataannya, di mana tadi Bapak menanyakan bagaimana cara kalian untuk membuat kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini menjadi sebuah kegiatan yang berprestasi, karena kita harus membudayakan berprestasi. Kalian adalah calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang nantinya akan memimpin seluruh siswa-siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang merupakan motor penggerak
untuk seluruh kegiatan. Jadi kali ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan menentukan langkah-langkah nyata apa yang bisa dilakukan demi kegiatan, dan seluruh kegiatan itu membuahkan prestasi yang gemilang. Oke? Sepertinya paslon 1 sudah siap. Oke. Boleh ketua atau wakil ketuanya yang mau menyampaikan? Dua-duanya oke, tapi tetap waktu dipersilakan 2 menit. Oke, silahkan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan terkait dengan pertanyaan istimewa dari kepala sekolah kita. Oke, silahkan dimulai. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Imron Rosadi telah memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab. Tentunya kami akan mengedepankan visi misi kami, yaitu mengembangkan ekskul di sekolah. Kami akan mengembangkan siswa-siswi yang berprestasi dengan cara mengadakan event atau lomba yang berisikan kegiatan ekskul-ekskul. Contoh kegiatannya tersebut seperti pensi. Di dalam pensi kan kita mengadakan lomba-lomba yang ada ekskul di sekolah. Terima kasih sudah. Sudah cukup? Oke, kita kasih tepukan yang banyak untuk paslon 1. Sesi yang kedua ini nanti masing-masing silahkan ambil 1 pertanyaan. Pertanyaan itu nanti saya bacakan, kemudian silahkan dijawab. Kemudian silahkan ke paslon yang lain untuk memberikan persetujuan ataupun sanggahan. Oke, saya acak ya, mulai dari paslon nomor urut 3. Silahkan ambil pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih paslon nomor urut 3. Siap-siap dengarkan pertanyaannya baik-baik. Setelah selesai saya membacakan pertanyaan, langsung waktu berjalan ya. Pertanyaannya, apakah yang kamu ketahui tentang kepemimpinan? Silahkan dijawab, dimulai dari sekarang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah dibacakan oleh Bu Nani. Yang kami ketahui tentang kepemimpinan adalah kepemimpinan merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk mempengaruhi anggota-anggotanya atau orang lain dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dan sedangkan pimpinan ada memiliki 3 konteks yang berbeda. Yang pertama, pimpinan merupakan jabatan atau kedudukan seseorang. Yang kedua, pimpinan adalah hasil atau wilayah yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan pimpinan adalah kumpulan para pemimpin. Terima kasih. Oke, cukup. Ada yang minta pertolongan? Ya, izin menambahkan. Silakan, Mas Elo. Pemimpin itu adalah orang yang mempunyai sifat kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan mempunyai sifat adalah sifat seorang yang dapat memandu orang atau mengaruhi orang di sekitarnya agar menuju jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih benar, mencapai tujuan yang sukses. Sekian dari saya. Dan kepemimpinan itu juga diperlukan dalam suatu organisasi agar suatu organisasi menjadi terarah dan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Sudah cukup? Oke, baiklah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 3 yang sudah menjelaskan tentang kepemimpinan, pemimpin dan lain-lainnya. Sekarang kita akan memasuki sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini temanya organisasi. Langsung saja kepada paslon terakhir nomor 4 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Paslon nomor 4, siap-siap ya. Pertanyaannya, mampukah Anda mengemban tanggung jawab? Dan bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Pertanyaannya ada 2. Mampukah Anda mengemban tanggung jawab? Mampu atau tidak? Kemudian, bagaimana jika kamu tidak bisa
bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Silakan dijawab, silakan ditanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab. Tentu saja kami dengan sangat yakin akan menjawab. Kami dapat bertanggung jawab dengan jabatan yang kami ambil. Jika kami tidak dapat bertanggung jawab, mungkin kami tidak akan berdiri di sini dan menjalankan sebagai ketua. Yes, kasih tepuk tangan yang pasti keempat akan bertanggung jawab, dan jika mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak berdiri di sini di depan kita semuanya. Oke, silakan paslon yang lain memberikan tanggapan, sanggahan, pernyataan, silakan. Atau it's okay, no problem. Jadi kalian semua paslon 1, 2, 3, dan 4 pasti dong ya bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab tidak mungkin berada di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk sesi yang ketiga. Alhamdulillah selesai sudah sesinya. Oke, kita berikan kesempatan kepada Ibu Suci Fitri untuk memberikan pertanyaan khusus atau kepada seluruhnya. Silakan Ibu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat untuk semua paslon, kalian keren. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu kondisi yang sangat real saat ini adalah pandemi. Dari tadi kita tidak ada menyinggung dan tidak ada mendengar program seperti apa sih yang akan kamu sampaikan ketika masa pandemi ini berlarut-larut ke depannya. Ini sangat real ya, masa pandemi ini, dan belum bisa kita pungkiri kalau kita akan bertemu tatap muka intens di awal tahun nanti. Dan saya juga melihat dari program semua dari paslon 1, 2, 3, dan 4 itu tidak ada yang memaparkan keadaan kondisi sekarang, program jangka panjang atau pendek seperti apa yang akan kamu lakukan jika masa pandemi ini masih kita lewati dengan keadaan yang seperti ini gitu. Terus jawaban untuk pertanyaan ini saya minta dari semua paslon, ya mungkin dikasih waktu nanti akan diatur oleh moderator, silakan. Yaitu pertanyaan saya, langkah apa atau sebuah pesimistis atau optimistis kalian menghadapi masa sekarang, masa keadaan pandemi ini dalam merealisasikan program-program yang akan kalian berikan nanti, dan hubungan emosional seperti apa yang akan kalian fasilitasi antara anggota warga SMA Negeri 1 Bandar Lampung untuk tetap membuat komunikasi yang intens, rasa memiliki bahwa mereka mempunyai perangkat OSIS, mereka mempunyai kakak kelas, mereka mempunyai adik kelas gitu, dan itu dan mereka mempunyai program, mempunyai satu ekskul dan program ekskul, dan itu tetap harus mereka dapatkan ilmu-ilmu tersebut dalam bentuk daring atau komunikasi dalam bentuk masa pandemi ini seperti apa gitu. Mungkin hanya itu yang perlu saya tanyakan, dan saya harap semua paslon bisa berbesar hati ya nanti jika tidak terpilih atau bagaimana. Dan yang pasti dari debat yang diadakan tadi, semua kontrol emosinya bagus. Pokoknya kalian bagus dalam menyampaikan visi misi, dan kalian mempunyai sifat yang sangat optimis menghadapi masa ini yang pasti. Dan buktinya kita semua bisa memberikan support yang bagus untuk keadaan ini. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan silakan untuk ditanggapi pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Suci terkait dengan kondisi nyata saat ini, di mana kita harus tetap berjaga jarak, sering mencuci tangan, memakai masker, hubungannya dengan program kerja OSIS ya di saat pandemi, kemudian langkah nyata untuk menjalin hubungan baik dengan sesama pengurus OSIS, dengan adik kelas yang kelas 10 saat ini, dan kakak kelas 12. Oke, silakan paslon nomor urut
Paslon nomor urut 1 sudah siap? 2 sudah siap? 3, 4, waduh, mungkin ini pertanyaannya agak susah ya, memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mereka berpikir lebih keras menjawab pertanyaan dari Ibu Suci. Kita kasih semangat dulu buat mereka. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Suci, kalau tidak salah kurang lebih seperti ini ya, langkah nyata untuk merealisasikan program kerja di saat pandemi, dan langkah nyata juga untuk menjalin hubungan. Oke, kalian adalah orang-orang hebat, berpikirnya tidak terlalu lambat, harus agak cepat. Oke, biar kita tidak berlama-lama, langsung saja kepada paslon nomor urut 4 diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Susi. Kami akan menjawabnya dengan pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk Ibu Suci. Jadi bagaimana caranya kita optimis dengan masa pandemi COVID-19 ini? Tentu saja kita selalu berkoordinasi dengan anggota-anggota pengurus lain agar tetap berjalan hubungan komunikasi yang baik di antara kita semua, dan untuk bagaimana cara siswa mengetahui bahwa pengurus OSIS ini ada di sekolah ini dengan cara publikasi dari melalui Instagram kita atau YouTube dan lain-lain, serta bagaimana cara kita untuk mengadakan suatu kegiatan atau acara pada masa pandemi COVID-19 ini dengan cara ada di program jangka pendek kami, yaitu mengumpulkan aspirasi dari siswa. Kami akan membuat suatu web online dengan dicantumkan di Instagram atau akun-akun media sosial sehingga warga semasa bisa menuliskan aspirasinya di situ, dan kami akan mempertimbangkan hal yang kira-kira mana yang bisa terjalan atau yang tidak bisa terjalan. Jika itu bisa berjalan, kami akan menjalankannya dengan cara online tentunya, dan kami akan tetap untuk mengambil aspirasi dari warga semasa agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dengan pengurus OSIS. Terima kasih. Cukup, wakilnya mau menambahkan? Cukup. Jadi bagaimanapun dengan situasi yang saat ini, semuanya masih berjalan ya. Tentunya dengan memanfaatkan secara maksimal media-media online seperti itu ya. Silakan duduk. Oke. Kesempatan berikutnya diberikan kepada paslon nomor urut 2. Disilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataannya terkait pertanyaan dari Ibu Suci. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Suci. Pertama, semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai sehingga kita bisa bekerja secara terbuka. Untuk merealisasikan visi misi kami berusaha untuk optimis dan dapat melaksanakan visi misi dan program kami. Contohnya pengadaan Semansa Fair atau kelas meeting secara online atau daring, dan mempromosikannya juga di media sosial. Kami juga memiliki program kerja yang fleksibel yang bisa dilakukan secara offline maupun online. Pertanyaan selanjutnya untuk mempererat hubungan antar anggota OSIS, yang pastinya kami akan saling berkomunikasi dan mendengarkan aspirasi dan ide sesuai program kami yang namanya Bulan Aspirasi. Cukup. Oke. Jadi paslon nomor urut 2 mempunyai program Bulan Aspirasi gitu ya. Ya, jadi di situ akan ditampung semua aspirasi, jadi semua bisa tetap terlaksana. Kalau memungkinkan di offline, kalau tidak secara online, kurang lebih seperti itu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 ya sudah. Tentu saja harapan kami jika nanti kami terpilih menjadi ketua OSIS dan
dapat berjalan dengan lancar, menjadikan OSIS Semansa lebih baik lagi, serta dengan bantuan dari program kerja PK maupun OSIS Semansa bisa lebih dipantang, terutama di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Tak lupa kami mempunyai slogan yaitu ayo merapat, Pilih nomor 4. Semansa. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Berikutnya silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement-nya. Silakan paslon nomor urut 3 dengan suara yang lantang. Harapan kami untuk OSIS kedepannya, jika kami terpilih nanti, kami akan berusaha amanah dan merealisasikan visi misi kami serta program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek kami yang telah kami sampaikan agar terlaksana lebih baik dan berjalan. Dan slogan kami yaitu bersama pilih nomor 3 untuk Semansa Berjaya. Bersama pilih nomor 3 untuk Semansa Berjaya. Begitu dari paslon nomor urut 3. Oke, sekarang kita ke paslon nomor urut 2. Silahkan paslon nomor urut 2 dengan suara yang lantang. Silakan. Harapan kami apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami berusaha untuk maksimal dan mengoptimalkan peran dan kinerja kami dalam merealisasikan visi misi serta program kerja kami. Dan semoga kita dapat bekerja sama semuanya. Namun jika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, saya harap siapapun yang jadi ketua nantinya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Slogan kami adalah ayo semua pilih nomor 2 Semansa Jaya. Ayo semua pilih nomor 2 Semansa Jaya. Silakan paslon nomor urut 1. Harapan kami jika kami terpilih kami akan menjadi membuat OSIS lebih baik, kebersamaan dan amanah karena bagaimanapun kita keluarga. Dan insya Allah kami akan merealisasikan visi misi serta proja yang telah kami buat dan kami tetapkan. Dan slogan kami adalah Kuilah nomor 1. Pilih lebih mudah, Semansa Berjaya. Semangat kita. Ya, baiklah. Sudah kita dengarkan bersama closing statement dari masing-masing paslon sehingga kita bisa menjatuhkan pilihan kita masing-masing kepada siapapun di antara mereka, paslon 1, 2, 3 ataupun 4. Karena siapapun yang terpilih di antara paslon 1, 2, 3 dan 4 itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi itulah amanah yang diberikan untuk kalian untuk mengemban sebagai ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS untuk masa bakti 2020-2021. Siapapun di antara kalian yang terpilih, tetaplah menjaga SMA 1 ini agar tetap berjaya, tentunya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke? Saya sebagai moderator pamit undur diri dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita apresiasi kepada moderator kita hari ini. Demikian acara debat pada hari ini. Semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta dapat menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah.